Hai, sesuai dengan titlenya, kami dari kelompok 1 akan membawakan studi kasus transboundary haze pollution di Selandia Baru akibat dari Australian bushfire pada tahun 2020. Memasuki section pertama, di sini kita akan menjelaskan apa yang terjadi pada kasus kebakaran hutan Australia tahun 2020 yang dampaknya hingga ke Selandia Baru. Pada musim panas di Australia tahun 2019 hingga 2020 menjadi periode kebakaran hutan yang luar biasa hebat di sebagian besar Australia. Dari September 2019 hingga Maret 2020, kebakaran sangat memengaruhi berbagai wilayah di negara bagian New South Wales. Di bagian timur Victoria, area hutan yang luas terbakar di luar kendali selama 4 minggu sebelum kebakaran muncul dari hutan pada akhir Desember. Beberapa keadaan darurat diumumkan di seluruh New South Wales dan wilayah ibu kota Australia. Bala bantuan dari seluruh Australia dipanggil untuk membantu memadamkan kebakaran dan membebaskan awak lokal yang kelelahan di New South Wales. Angkatan Pertahanan Australia dimobilisasi untuk memberikan dukungan udara untuk upaya pemadaman kebakaran dan untuk memberikan dukungan tenaga kerja dan logistik. Petugas pemadam kebakaran, persediaan, dan peralatan dari Kanada, Selandia Baru, Singapura, dan Amerika Serikat membantu memadamkan kebakaran, terutama di New South Wales. Ada banyak perdebatan mengenai penyebab yang mendasari intensitas dan skala kebakaran, seperti aktivitas sambaran petir, kekeringan yang sedang berlangsung di Australia Timur, perubahan iklim yang mengakibatkan peningkatan frekuensi dan intensitas kebakaran di Tenggara Australia, termasuk peran praktik manajemen kebakaran yang selama puncak krisis menarik perhatian internasional secara signifikan. Manusia juga merupakan salah satu penyebab kebakaran. Kepolisian New South Wales menyatakan sedikitnya 24 orang tertangkap dan menyalakan api di hutan. Sebanyak 183 orang ditahan kepolisian karena kasus terkait api dan kebakaran sejak November 2019. Asap dari kebakaran hutan dapat menempuh jarak yang sangat jauh. Ini sering didorong ke stratosfer oleh panas dari api. Asap dari kebakaran hutan di Australia telah melayang melintasi Pasifik dan mungkin telah mencapai Antartika menurut Organisasi Meteorologi Dunia. Hal ini menyebabkan kualitas udara berbahaya di kota-kota besar di seluruh Australia dan mempengaruhi Selandia Baru dan kota-kota di Amerika Selatan setelah asap mencapai Argentina dan Chili. Setelah mengetahui kejadian transboundary haze pollution di Selandia Baru ini, pada section 2, kami akan menjelaskan kerugian apa saja yang diterima Selandia Baru akibat dari kejadian Australia bushfire tahun 2020. Menurut peta cuaca kebakaran NIWAK, sebagian besar Selandia Baru mengalami risiko kebakaran rendah hingga sedang karena suhu tetap rendah di sebagian besar negara itu. Namun, di wilayah Teluk Hawke, risikonya telah meningkat menjadi sangat tinggi. Kebakaran hutan yang berkecamuk di Australia telah berdampak pada gletser Selandia Baru. Menurut dari laporan Earth Institute Columbia University, asap dan debu dari kebakaran melintasi Laut Tasman dan menetap di gletser di Selandia Baru yang jauhnya lebih dari 1.300 mil. Lapisan asap dan abu ini menimbulkan ancaman yang signifikan bagi gletser Selandia Baru. Ia mengendap sebagai karbon hitam yang menggelapkan salju dan es gletser, menyerap panas dan berkontribusi pada peningkatan laju pencairan dan memperpanjang musim pencairan. Pada section 3 ini akan dijelaskan bagaimana hukum lingkungan internasional melihat kasus pencemaran udara lintas batas ini. Kebakaran hutan yang dahsyat di Australia berdampak pada Selandia Baru karena dampak polusi asap lintas batas dan pengaruhnya berimbas hingga negara tersebut, sehingga ada implikasi hukum yang harus dipertimbangkan. Mengacu pada hukum lingkungan internasional, kita dapat mengambil satu hukum yang berkaitan dengan pencemaran udara lintas batas akibat kebakaran hutan Australia terhadap Selandia Baru, yaitu United Nations Framework Convention on Climate Change, Kyoto Protocol atau biasa disebut dengan Protokol Kyoto. Protokol Kyoto sendiri sudah diratifikasi oleh Australia, berkomitmen untuk membatasi peningkatan emisi GRK bersih hingga 108% dari tahun 1990 ke 2008 hingga 2012. Lalu pada periode komitmen kedua, disepakati pada tahun 2016 yang dikenal sebagai Amandemen Doha pada Protokol Kyoto, sedangkan Selandia Baru meratifikasi Protokol Kyoto pada Desember 2002.
Pemerintah Australia juga memiliki peran dan tanggung jawab yang signifikan terkait dengan penerapan hukum lingkungan internasional di Australia. Terlihat dari legislasi nasional Australia terhadap UNFCCC Protokol Kyoto, yaitu National Greenhouse and Energy Reporting Act 2007 dan Clean Energy Act 2011 and Associate Act in the Clean Energy Legislative Package. Seperti Australia, Selandia Baru juga secara aktif mengadopsi dan menerapkan berbagai konvensi dan perjanjian lingkungan internasional, seperti pada legislasi nasional Selandia Baru terhadap UNFCCC Protokol Kyoto, yaitu Energy Efficiency and Conservation Act 2000, Climate Change Response Act 2002. Memasuki section yang keempat, kami akan menjelaskan bagaimana implementasi protokol Kyoto terhadap kasus ini. Pada dasarnya, hukum lingkungan internasional itu menyatakan tentang perlindungan hukum terkait dengan pencemaran udara lintas batas negara. Pencemaran udara akibat dari kebakaran hutan itu bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum lingkungan internasional, antara lain prinsip Sic ut heret ut alienum non ledes, yang menyatakan bahwa suatu negara dilarang melakukan atau mengizinkan dilakukannya kegiatan yang dapat merugikan negara lain. Untuk penyelesaian pencemaran lintas batas ini, sebaiknya diperhatikan ketentuan dalam Protokol Kyoto pasal 3 ayat 14, yang artinya setiap pihak yang termasuk dalam lampiran 1 harus berusaha untuk melaksanakan komitmen yang disebutkan dalam ayat 1 sebaik-baiknya untuk meminimalkan dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi yang muncul dan dapat merugikan para pihak negara berkembang, terutama yang diidentifikasi dalam pasal 4 ayat 8 dan 9 dari konvensi. Sejalan dengan keputusan yang relevan dari konvensi para pihak tentang penerapan ayat-ayat tersebut, konferensi para pihak yang berfungsi sebagai pertemuan para pihak pada protokol ini wajib pada sesi pertamanya mempertimbangkan tindakan apa yang perlu dilakukan untuk meminimalisir dampak yang merugikan dari adanya perubahan iklim dan atau dampak dari tindakan pihak yang dituju sebagaimana dimaksud dalam paragraf tersebut. Di antara semua masalah harus mempertimbangkan pembentukan pendanaan, asuransi, dan transfer teknologi. Untuk implementasi protokol Kyoto sendiri, Australia dapat mengambil metode adaptasi atau tindakan penyesuaian oleh sistem alam maupun manusia yang berupaya mengurangi kerusakan terhadap dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim. Australia dapat menggunakan metode tersebut dalam pengendalian kebakaran hutan dan polusi asap yang melintasi batas wilayah negaranya hingga ke Selandia Baru. Untuk metode adaptasi sendiri sudah digunakan oleh salah satu negara yang meratifikasi protokol Kyoto, yaitu Indonesia. Dalam mengendalikan kebakaran hutan, Indonesia menerapkan metode adaptasi melalui master plan. Sedangkan untuk Australia, pemerintah Australia merilis strategi atau kebijakan domestik dengan bantuan UNFCCC, yaitu berupa Climate Change Action Strategy. Climate Change Action Strategy ini sendiri mendukung negara-negara lain untuk dapat beradaptasi dengan perubahan iklim, serta memiliki persiapan dan rencana untuk merespon dampak dari perubahan iklim tersebut, yang mana salah satu akibat dari perubahan iklim ini sendiri adalah kebakaran hutan. Selain itu, masing-masing dukungan yang diberikan oleh anggota UNFCCC sendiri membuat negara lain turut memberikan pemberitahuan bahwa mereka siap membantu Australia ketika terjadinya bencana alam akibat perubahan iklim seperti kebakaran hutan yang terjadi. Socialization efforts yang dilakukan UNFCCC tidak hanya memberikan pengaruh terhadap perubahan kebijakan domestik Australia, namun juga ikut mempengaruhi tindakan negara-negara anggota UNFCCC yang lain untuk membantu Australia. Selain itu, hal ini juga dikarenakan pengaruh sosial pengadopsian rejim lingkungan yang dikeluarkan UNFCCC serta promosi awareness terkait perubahan iklim. Negara bagian dan teritori Australia memiliki perbedaan dalam mengelola kebakaran.
Semua wilayah bertanggung jawab bersama dan dinegosiasikan dengan instansi pemerintah lainnya, yang mengakibatkan manajemen kebakaran telah mengembangkan IDIO secara sinkronis di seluruh Australia. Antara tahun 1939 dan 2004, rekomendasi umum dari pemerintah adalah lebih fokus pada pengurangan resiko, seperti rekomendasi Parlemen Victoria 1939, pengurangan resiko termasuk pembakaran yang direncanakan untuk mengurangi beban bahan bakar, meningkatkan pendidikan pada orang dewasa dan anak-anak, meningkatkan tanggung jawab diri perusahaan komunitas dan menggunakan lebih banyak pengetahuan lokal dalam pengambilan keputusan, serta meningkatkan sumber daya untuk pemadam kebakaran dan bahan pengelola lahan. Nah, setelah mengetahui bagaimana implementasi dari Protokol Kyoto, pada section 5 ini akan kami jelaskan bagaimana efektivitas dari implementasi Protokol Kyoto yang berkenaan dengan kasus ini. Meninjau tujuan Protokol Kyoto yang menjelaskan mengenai pengendalian gas emisi dianggap sudah efektif pemberlakuannya karena negara Australia sendiri mengalami kemajuan yang signifikan dalam penanganan pengendalian gas emisi. Namun, hal ini berbeda dengan kasus yang dihadapi saat ini, yaitu polusi asap lintas batas yang berasal dari kebakaran hutan Australia yang mampu mencapai Selandia Baru. Implementasi Protokol Kyoto dianggap masih jauh dari apa yang diharapkan, sedangkan Protokol Kyoto sendiri sudah diratifikasi oleh kedua negara ini. Karena kembali pada fakta bahwa perjanjian-perjanjian internasional yang sudah ada dinilai terlalu fragmental dan sulit untuk diimplementasi oleh negara anggotanya secara sempurna. Karena implementasi ini harus menyesuaikan situasi kondisi negara anggota tersebut, sehingga pengoptimalan implementasi perjanjian internasional akan berbeda di setiap negara anggota. Kemudian, kembali pada pendapat kami bahwa pengimplementasi Protokol Kyoto yang dinilai kurang efektif ini dikarenakan fenomena kebakaran hutan yang dialami oleh Australia ini memberi dampak yang cukup merugikan negara tetangganya, yaitu Selandia Baru dalam kasus penyebaran polusi udara. Walaupun Selandia Baru dirugikan, namun negara ini tetap memberikan bantuan kepada Australia. Kemudian fakta bahwa kurangnya efektivitas implementasi ini juga didasari pada pendapat masyarakat Australia sendiri yang beranggapan bahwa Perdana Menteri Australia yaitu Scott Morrison tidak sanggup dalam mencegah kebakaran hutan dan juga terkesan lamban dalam menangani dampak dari kebakaran hutan tersebut. Dan yang menjadi poin pentingnya, bagaimana bisa Perdana Menteri Australia masih mempertahankan industri tambang batu bara di wilayah tersebut yang malah tentu saja mendapat respon kecaman dari kelompok oposisi dan juga pemerhati lingkungan, karena hal ini dianggap menjadi penyebab kenaikan perubahan iklim. Maka dari itu, implementasi Protokol Kyoto dianggap masih kurang efektif dikarenakan kegagalan pemerintah Australia dalam mencegah dan menangani kebakaran hutan yang dianggap sebagai perubahan iklim. Memasuki section yang terakhir, selain Protokol Kyoto, apakah dapat ditinjau dari hukum internasional lainnya yang berkenaan dengan kasus polusi asap lintas batas ini? Tentu saja ada. Ada beberapa dasar hukum bagi kasus pencemaran udara yang merugikan negara lain. Salah satunya biasa dikenal dengan State Responsibility yang terkandung dalam Articles Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, International Law Commission 2001 pasal 1 yang mengatakan bahwa every internationally wrongful act of a state entails the international responsibility of that state. Dalam setiap tindakan atau kelalaian yang salah oleh hukum internasional membawakan pertanggungjawaban internasional bagi negara itu. State responsibility berhubungan erat dengan suatu keadaan tentang prinsip fundamental dari hukum internasional. Negara atau suatu pihak yang dirugikan berhak untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dideritanya. Karena itu, state responsibility berkenaan dengan penentuan tentang atas dasar apa dan pada situasi yang bagaimana negara dapat dianggap telah melakukan tindakan yang salah secara internasional. Pasal tersebut dimasukkan oleh Majelis Umum PBB dan mengadopsi resolusi di mana mereka mempertimbangkan komentar dan pengamatan pemerintah pada 6 Desember tahun 2010. Berdasarkan penjelasan pasal di atas, menyatakan melarang suatu tindakan atau kelalaian yang salah secara hukum internasional akan melahirkan suatu pertanggungjawaban. Dalam hal ini, Australia telah melakukan tindakan kelalaian terhadap pengawasan wilayah nasionalnya hingga menimbulkan pencemaran udara ke negara Selandia Baru. Namun sayangnya hukum ini tidak dilegislasi oleh Australia, sehingga Australia tersebut tidak berhak untuk mematuhi hukum tersebut. Nah, selesai sudah pembahasan kita mengenai transboundary haze pollution ini. Dengan informasi yang kita berikan, semoga bisa menambah pengetahuan teman-teman dan awareness terhadap lingkungan sekitar ya. See you next time!